Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat, belas kasihan-Mu sungguh ya Tuhan kami alami di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang boleh ada bersama-sama dengan kami sampai pada hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama beribadah kepada Engkau. Maka berkatilah kami semua ya Tuhan, umat tebusan-Mu ini. Biarlah kami beria-ria boleh memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Mari berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah di atas segala. Engkau firman Allah Tuhan. Sama dengan manusia, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Hai dunia, katakan di hatimu terimalah, di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Lagi ya, kita naikkan pujian dari awal. Katakan, kesukaan bagi sekalian orang
dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali katakan kami hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau bukan lagi seorang bayi, tetapi Engkau Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang ada di hati kami, yang ada di hidup kami, yang ada di keluarga kami. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebentar lagi kami sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami terus belajar firman-Mu. Kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Kami diam di hadapan Tuhan, meneduhkan hati kami, pikiran kami, untuk kami tetap berpusat kepada Kristus, berpusat kepada firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian semua dalam keadaan baik, ya, sehat, tak kurang satu apapun di dalam Tuhan. Karena sukacita kita ada di dalam hidup kita, sukacita kita di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak sekalian untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita sekalian untuk melihat ada tokoh-tokoh yang dicatat di Alkitab, ada tokoh-tokoh yang muncul dan hadir di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Kalau minggu yang lalu Bapak Pendeta ini bicara tentang Maria, dan banyak lagi ada tokoh-tokoh di sana seperti Herodes, seperti Zakaria, Elizabeth, seperti beberapa tokoh lainnya. Salah satunya hari ini adalah seorang ibu, seorang wanita. Kemarin pun seorang ibu, seorang wanita. Hari ini juga sama. Seorang ibu, seorang wanita plus oma. Ya, karena tokoh ini bukan lagi muda, tapi sudah lanjut usia. Tokoh-tokoh ini dicatat di Alkitab tentu bukan sembarangan, artinya Tuhan melihat ini penting dan bisa dijadikan teladan bagi kita. Tentu ada tokoh lain yang tidak bisa dijadikan teladan, yaitu Herodes misalkan. Tapi beberapa tokoh yang lain dicatat di Alkitab, saya kira pasti ada kepentingan Tuhan atau ada maksud Tuhan, dan kita bisa belajar dari tokoh-tokoh ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 2, ayat 36 sampai dengan ayat 38. Saya sudah siapkan di PowerPoint juga ya, sekalian. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, ada Ibu Hana ya di sini ya. Seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Bukan muda lagi ya, lanjut umurnya.
Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, tentu ini dorongan Tuhan. Ya. Dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, Yesus. Berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Memang konteks saat itu Israel sedang dijajah Romawi. Ya, masa-masa penjajahan, situasi yang sulit, mudah, dibatasi, tertekan, penderitaan, campur aduk di sana semua ada. Dan orang-orang di perjanjian lama, ya, orang Israel menanti-nantikan akan datangnya seorang yang akan melepaskan mereka dari penderitaan dan himpitan dalam hidup. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, sukacita sejati. Ini semua merah semua. Pakaiannya merah semua pemain musik ya. Saya tidak janjian. Merah identik dengan gembira, sukacita, berani, ya, dan seterusnya. Pagi hari ini kita diingatkan, ya, ini bulan ini tradisi gereja adalah tentu semua orang mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Ya. Berharap kita bisa menikmati, bisa mengalami namanya sukacita. Amin, saudara. Ya. Seberapa banyak di antara kita yang siap dan penuh sukacita menyambut Natal ini? Ya. Tema Natal sukacita sejati. Itu dari Kamus Bahasa Indonesia, bisa juga bicara tentang kebahagiaan, kegirangan, ya. Benar-benar bahagia, benar-benar gembira. Nah, tema Natal PRBK kemarin adalah full of joys, penuh sukacita. Dan luar biasa memang ibadah PRBK ya, penuh sukacita. Kenapa? Bagi sebagian orang ada yang sudah siap dan sukacita ya, menyambut Natal ini. Tapi bagi sebagian orang mungkin rasanya masih sulit. Karena apa? Kesibukan-kesibukan yang menyita waktu, masalah-masalah yang mungkin masih menghimpit kita, ya, penderitaan dan banyak lagi persoalan-persoalan dan seterusnya yang bisa merampas sukacita kita, yang bisa merampas kegembiraan hati kita. Mari saat ini kita tanggalkan sejenak persoalan Bapak Ibu dan saya. Sesaat kita tanggalkan beban itu, semua masa yang menghimpit kita, kesibukan-kesibukan di pikiran kita, mari kita diam diri di hadapan Tuhan sebagai kita refleksi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mempersiapkan hati sebagai sebuah perenungan, refleksi menyambut Natal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sebuah kota ya, hari ini banyak orang bergembira nih yang suka bola. Ya, karena banyak yang berguguran. Ada yang meluapkan kegembiraan, sukacita. Wah, menang nih. Ya, siapa klub saudara yang jadi idola? Ada juga yang mungkin sedih ya, dan klubnya kalah, saudaraku. Tinggal 4 lagi ya. Gembira, sukacita karena klub yang idolanya menang, tapi sedih. Aduh, ya, karena klub yang diidolakan kalah. Hati-hati juga, ya, judi-judi yang berseliweran sana sini dengan sepak bola. Saya tidak bicara itu, saudara. Hati-hatilah, ya. Tapi kita juga prihatin hari ini. Saudara sebangsa kita di Jawa Barat secara khusus, kota Cianjur. Dan di Jawa Tengah ada lagi ya, saya lupa kota apa ya kemarin, yang bencana juga. Kita merenungkan sejenak peristiwa yang terjadi di bangsa ini.
menjadi perenungan bagi kita juga. Sebagai saudara sebangsa kita, mereka sangat susah, mereka sangat menderita. Kekurangan makanan, tidak punya tempat tinggal, kedinginan, kehausan, kelaparan, dan hati pusat hatinya mereka, pasti mereka berduka. Mari saat ini di tengah-tengah situasi menyambut Natal, kita tetap bersukacita dalam Tuhan sambil mendoakan terus yang terbaik dari Tuhan untuk segala sesuatunya. Di sebuah kota hidup seorang wanita yang tetap sehat dan bersemangat di hari tuanya. Ia tinggal sendirian setelah suaminya meninggal belasan tahun yang lalu. Seluruh kota mengenalnya sebagai wanita ini atau Oma ini yang selalu tersenyum, penuh semangat dan memberi perhatian kepada siapa saja. Tepat di hari ulang tahun ke-85 tahun, ya, seorang wartawan majalah lokal terkesan dengan semua cerita tentang Oma ini, tentang wanita ini, saudara. Dan wartawan itu datang ke rumah Oma ini, ya, ke Ibu Hana ini, disambut dengan ramah. Usia 85 tahun. Yang 50 usia 50 tahun ke atas, angkat tangan ada? Usia 50 tahun ke atas di sini ada? Berapa banyak 50 tahun ke atas? Cuma Pak Titi sendiri ya. Ibu Jul. Ya. Berapa yang 50 tahun ke atas saya tahu. Ada yang 50 tahun ke bawah? Ada? Ada juga banyak. Oh, cuma sendirian ya. Ya. Kemudian wartawan bertanya kepada wanita ini, saudara, janda ini. Ibu atau Oma, bisakah memberi saran hal apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia atau usia indah, mungkinnya lebih enak didengar usia indah. Kemudian jawab Ibu Hana ini di usia lanjut, dia berkata begini, saudara, di usia lanjut seharusnya kita tidak perlu mengendorkan semangat. Lakukan apapun yang bisa kita gunakan setiap kemampuan yang ada. Sebab sesuatu, kata dia, yang jarang digunakan lama-lama akan kering dan mati. Artinya, lakukanlah sesuatu kegiatan yang positif. Ya? Lakukanlah kegiatan yang positif, seperti pelayanan ya yang positif. Itulah rahasia saya, kata Ibu Hana ini, Oma Hana ini. Ya. Kemudian wartawan tanya lagi, kalau boleh tahu apa yang Ibu hari ini lakukan, ya, mengisi waktu Oma selama ini. Kita ingat orang-orang tua kita, ya saudara. Oma itu tersenyum dan menjawab, setiap hari saya merawat tetangga saya. Seorang wanita tua berusia 70 tahun. Jadi yang usia 85 tahun merawat, memperhatikan juga usia yang 70 tahun, sama-sama tua tapi lebih muda. Ya. Apa yang dilakukan Oma yang tua ini, Ibu Hana, ibu yang tua ini, ya. Dia menyediakan makanan untuknya, mengajaknya jalan setiap sore, duduk menemaninya minum teh, ya, tidak kopi ya, minum teh, ya. Dan menyulam bersama ibu-ibu ya, setiap minggu. Ini yang dia bisa nikmati, ibu ini di masa tuanya. Ya, dengan begitu dia bisa menikmati. Tentu ada banyak hal yang kita bisa lakukan juga bagi kita yang usia-usia 50, 60, 70 dengan macam-macam yang berbeda-beda. Lakukanlah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, paman saya di Bandung usianya 95 tahun. Tapi sudah dipanggil Tuhan 1 tahun 2 tahun lalu. Ya. Dia kesukaannya memang supaya nggak pikun, dia baca buku. Supaya nggak pikun. Gitu. Dia masih minum kopi, saudara. Dan jogging. Nah, ini Pak Titi suka jogging.
Saking semangatnya dia tetap jogging, saudara. Karena usia juga bisa lupa juga. Dia jogging lah, saudara. Untung dia bawa KTP, saudara. Pulangnya dia nggak tahu rumahnya, saudara. Dia lupa, rumah saya di mana ya katanya. Mungkin dia tersesat, saudara. Tapi ada orang bantu dia karena dibawa KTP, kemudian dilihat, oh ini alamat rumahnya. Dan dia diantar ke sana. Banyak hal yang kita lakukan, hal yang positif. Banyak orang yang merasa sudah usia lanjut, merasa sudah tua, dia merasa gentar dan takut. Rambut mulai menipis, ya, rambutnya banyak putihnya. Oh ini jangan-jangan calon presiden nih, rambut putih. Ya. Kemampuan panca indera berkurang, fisik mulai lemah. Ya. Muncul mungkin ada penyakit ini dan itu. Mulai kehilangan semangat hidupnya. Semangat hidupnya kemudian hilang, akibatnya menjadi super sensitif. Bisa jadi baperan, bisa juga cepat tersinggungan, bisa cepat marah. Di sini tidak ada ya, saudara ya. Ada yang seperti itu. Merasa kurang diperhatikan, kurang kasih sayang. Pokoknya hidupnya menjadi merana, apalagi ketika pasangannya sudah mendahului pulang, dipanggil Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Atau tinggal berjauhan di kota, di negara yang berjauhan. Merasa kesulitan. Atau anak-anaknya sudah pindah rumah, jauh dari orang tuanya. Nah, kita kembali kepada nas firman Tuhan pagi hari ini. Dikatakan di sana, Hana adalah wanita seorang janda usia 84 tahun, bukan muda lagi. Suaminya meninggal 7 tahun setelah pernikahan dia. Cuma 7 tahun dia menikmati kebersamaan dalam pernikahan itu. Ini Hana ini, kita bisa membayangkan. 7 tahun menikah kemudian dipanggil Tuhan. Usia yang sangat muda ya. Tentu tidak mudah menjalani kehidupan Bu Hana ini. Hidup single parent. Apalagi pada masa itu wanita dianggap sebagai warga kelas 2. Penderitaan serta keadaan yang sulit memang bisa membuat kita terganggu. Tapi pagi hari ini kita belajar dari Hana ini. Yang pertama, apa sih yang istimewa dengan Hana? Apa yang istimewa dengan kehidupan Hana ini, saudara? Saudara, penderitaan ya, bisa membuat seseorang mengalami kepahitan. Susah terus, tertekan terus. Bisa menjadi keras hati. Bahkan bisa ada muncul pemberontakan kepada Tuhan. Karena ada penderitaan itu. Bisa seperti itu. Tapi sebaliknya penderitaan juga bisa membuat kita lebih kuat, lebih teguh, lebih bergantung kepada Tuhan, dan lebih mudah berempati terhadap sesama. Bahkan juga bisa membawa kita ke tingkat keberimanan kita. Ya, lebih baik lagi. Menguatkan akar iman kita. Lebih baik, lebih kuat lagi. Sebelum masuk ke lihat Hana ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Charles Swindoll. Dia seorang teolog, dia penulis buku, ya. Buku yang ditulis adalah yang berjudul Laugh Again, tertawa lagi. Mengapa? Karena banyak orang Kristen tapi tidak mengalami sukacita dalam hidupnya. Menurut Charles Swindoll, ya, ada 3 hal yang sering menjadi atau menjadi pencuri sukacita. Saya tidak ada poin ya. Yang pertama adalah kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan.
Dia mendefinisikan yang pertama, kekhawatiran adalah kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal. Mungkin terjadi, tapi mungkin juga tidak terjadi. Itu kekhawatiran. Yang kedua, tekanan batin. Ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kita tidak bisa kontrol keadaan itu. Sehingga menimbulkan suatu tekanan batin yang kuat. Dan yang ketiga, menurut Charles Swindoll, ketakutan, kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan, atau penderitaan. Itu hanya akan menambah masalah menurut Charles Swindoll. Hati-hati, ada hal-hal yang bisa merebut sukacita kita. Yang tadi itu 3. Dan iblis juga bisa masuk di sana, mencuri, merebut sukacita, damai sejahtera di hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita melihat apa yang menarik, yang istimewa dari Hana adalah ini. Yang pertama, penderitaan serta keadaan yang sulit yang dialami oleh Hana tidak membuat Hana terus susah atau berkubang dalam akar pahit, mengikat dia, tidak, saudaraku. Usia kerap bukan saja merampas kesegaran fisik kita, ya, tapi juga menggerus vitalitas kita, membuat perlahan-lahan, ya, harapan yang ada dalam hati kita menjadi sirna. Lemah iman kita frustasi. Ketika muda mungkin saudara, kita sebagian orang-orang yang begitu semangat, ya, semangat hidupnya tinggi, selalu optimis, dan juga penuh senyum. Coba ingat masa-masa lalu kita waktu muda. Ya. Tapi ketika usia bertambah, ya, usia menjelang memasuki usia 50, 60, katakanlah lanjut. Pelan tapi pasti semuanya seolah sirna. Seolah itu semuanya jadi bagian kenangan masa lalu di dalam kehidupan kita yang tidak bisa terulang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hana bayangkan hidup sendirian, single parent. Saya kira Hana sudah melewati masa-masa yang panjang selama usia 85 tahun ini. Satu waktu yang panjang yang mungkin tidak mudah dijalani oleh Hana ini. Hana tidak demikian. Hana dikatakan firman Tuhan, dia tidak larut dalam situasi yang seperti itu terus. Apa sih akar pahit? Kepahitan. Akar pahit bisa juga rasa kecewa dalam diri kita. Akar pahit bisa bicara juga hal-hal yang melukai hati kita. Itu akar pahit bisa. Tapi tidak demikian dengan Hana ini. Ya. Hana ini adalah wanita yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hana menantikan, Hana berharap menantikan akan datangnya Yesus sang pemulih kehidupannya yang menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut para ahli gerontologi, saya mengutip ya, ilmu tentang orang usia lanjut usia. Ya. Manusia memiliki 3 jenis usia. Yang pertama adalah usia biologis, ya, itu usia kronologis dan usia psikologis. Usia biologis dan kronologis tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, itu alamiah. Siapa yang bisa menahan kematian misalkan? Siapa yang bisa mengatur waktu-waktu kita, tiap detik, tiap menit, tiap jam? Sepenuhnya itu alami dan Tuhan. Tapi usia psikologis katanya,
itu kita bisa kendalikan. Ya. Jadi ada 3, usia biologis, kemudian usia kronologis waktu, usia psikologis kita. Usia psikologis itu bisa dikendalikan. Secara psikologi akan menjadi rentak, ya, dan tidak berdaya. Sebaliknya kalau kita memilih untuk fokus tetap kepada Tuhan, pikiran kita positif, akan tetap sehat. Jadi semua kembali ke bagaimana kondisi kita, psikologi kita, kejiwaan kita. Masih kita bisa kendalikan itu. Dengan apa? Nah itu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi yang pertama adalah anak tidak larut dalam terus kesulitan yang mengikat dia. Tapi Hana, dia keluar dari situasi itu karena dia tahu dia harus kepada Tuhan. Dia harus nempel kepada Tuhan. Yang kedua, Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini, kita semua pasti mengalami kesulitan, macam-macam kesulitannya. Tapi ingat, dibandingkan dengan kemuliaan nanti, itu tidak seberapa, tidak ada apa-apanya. Jadi kita tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada panggilan Tuhan bagi kita. Fokus kepada Kristus. Itu saudara. Jangan goyah. Tetap fokus kepada Tuhan. Yang kedua, Hana juga pada masa tuanya dikatakan sana, ia tidak pernah kekurangan alasan untuk selalu berharap. Ia tetap bersemangat. Dia bersukacita. Dia mampu bersyukur dan bertekun beribadah. Alkitab mencatat seperti itu. Memang jarang sekali, ya hanya sedikit bicara tentang Hana di sini. Tapi saya kira ini penting dicatat namanya. Tentu ada maksud Tuhan. Kita bisa belajar dari orang tua ini. Kita semua bisa belajar, baik yang muda maupun yang tua. Kita bisa belajar hal-hal rohani bagi pertumbuhan iman, kekuatan iman kita di masa-masa yang sulit. Roma 4 ayat 4-5, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati saudara dan saya. Kasih Allah sudah dicurahkan dari dalam hati saudara dan saya. Ada roh Allah dalam diri kita. Ada kasih Kristus yang tidak terbatas dalam hati kita. Ada Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada orang-orang percaya. Ini satu penghiburan bagi kita. Di tengah-tengah kesesakan hidup, satu penghiburan bagi kita. Yang kedua, mengapa Hana bisa tetap memiliki semangat dan pengharapan di usia tuanya? Alkitab mencatat dia di dalam ayat 37, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Yang pertama dikatakan sana, apa sih yang membuat Hana tetap semangat? Dia punya pengharapan di usia yang bukan muda lagi. Alkitab mencatat di sana, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Hatinya tetap ingat kepada Tuhan. Hana orang yang rajin ibadah, kira-kira gitu saudara. Orang yang tekun ibadah, kira-kira gitu saudara. Banyak menghabiskan waktunya ibadah di rumah Tuhan. Sebuah teladan iman bagi kita
Agar dalam keadaan apapun juga, jangan kita menjauhkan diri kita dari Tuhan dan ibadah. Tantangan bagi gereja. Gereja harus menjadi satu tempat yang menyenangkan. Satu tempat yang bisa saling bertumbuh di sana. Saling mendukung, saling mendoakan. Tantangan bagi gereja. Sehingga jemaat semua menikmati pertumbuhan rohani bersama-sama. Ya, bagaimana caranya? Ini tantangan bagi gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itulah Ibrani, firman Tuhan berkata di sana, ya sudah tadi ya, Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Siang malam, ya, dia tekun. Mari saudara, situasi yang hari-hari ini super sibuk, saudara, jangan lupakan saat teduh, saudara. Back to Bible, itu makanan rohani kita. Rugi kalau tidak, saudara. Kalau sama kuat mau bertumbuh rohani, saudara. Di tengah-tengah persaingan, di tengah-tengah kesulitan, tantangan. Jangan lupakan saat teduh, saudara. Baca firman Tuhan setiap pagi. Doa dan menyembah Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan. Saya yakin saudara akan menjadi orang-orang yang kuat. Yang tidak pernah menyerah oleh karena kesulitan. Dan tekun beribadah. Karena itulah Ibrani pasal 10, 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling, saudara? Menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita pulang ke rumah Bapa di surga. Dia udah gak berjuang lagi. Gak usah susah-susah seperti kita yang masih hidup. Dia sedang istirahat. Nanti di surga kita, pekerjaan kita hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin, saudara. Tapi sementara ini Bapak Ibu dan saya masih hidup. Masih dalam dunia ini yang penuh dengan dinamika kehidupan dan tantangan. Tapi intinya adalah jangan menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah persekutuan dengan Tuhan. Disinilah kita akan menemukan perhatian dan kasih persaudaraan di dalam gereja, di dalam jemaat. Hal-hal itulah yang bisa menyuburkan semangat vitalitas kita, ya, vitalitas rohani kita. Untuk terus bersama-sama maju dan bergerak. Mentaati panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan kesulitan. Hana bersuka cita melihat sang pembebas di bait suci. Maka dikatakan sana, ya. Dan pada ketika itu juga datanglah Hana ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, tentang Yesus. Kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dikatakan sana Hana mampu bersyukur kepada Allah. Usia yang lanjut itu dengan kesulitan pengalaman yang luar biasa. Tetapi tidak menyurutkan Hana. Dia tetap optimis. Dia tetap mampu bersyukur. Ini bukan hal yang mudah, saudara, dalam hidup. Bukan hal yang mudah. Saya bisa merasakan, saya tahu dan bisa merasakan setiap kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini saudara. Saudara ingat, sukacita adalah salah satu dari buah roh. Apa sih buah roh itu? Ini kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, apalagi saudara,
kemurahan, kesabaran, penguasaan diri, dan seterusnya. Ini adalah karakter Kristus yang harus dimiliki. Jadi sukacita adalah buah roh. Apakah kita ada buah roh itu dalam hidup kita? Yang dikatakan buah roh ini banyak, ada berapa tuh ya? Salah satunya adalah sukacita. Terakhir ini, mari kita bersukacita dalam Tuhan, menyambut Yesus telah lahir. Sukacita yang tidak luntur dimakan usia, tidak lapuk karena penderitaan. Sukacita yang menumbuhkan vitalitas dan semangat hidup, melampaui segala situasi dan kondisi. Sukacita yang lahir dari persekutuan dengan sesama yang saling membangun, saling menguatkan, saling mensupport, saling mendukung, dan relasi pribadi dengan Tuhan. Itulah sukacita sorgawi. Amin.